الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع alim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat las di mana saja kita berada, syukur alhamdulillah di bulan Ramadan ini mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kemudian Allah juga memberikan limpahan rahmat serta menerima seluruh amal kebaikan kita semua. Hadirin sahabat las di mana saja berada, bahwa sore hari ini tema yang disajikan adalah praktik sedekah dalam kehidupan dari hal kecil menuju kebaikan yang besar. Tentu bahwa kita semua sudah mengetahui esensi daripada sedekah. Terlebih bahwa hari ini kita tengah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal kebaikan kita sangat berlimpah, berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak pada seluruh jamaah, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan Allah mudah-mudahan senantiasa memberkahi dan menambahkan kembali nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Rasul mengatakan bahwa kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Tentu saja bahwa sedekah ini menurut kita semua adalah amalan ringan namun memiliki dampak yang besar bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena sedekah ini adalah salah satu amalan utama dalam Islam yang tidak hanya memberikan manfaat bagi penerimanya, tetapi juga membawa keberkahan dan pahala bagi pemberinya. Karena itulah maka sedekah itu akan berdampak sangat luar biasa bagi kita, bagi diri kita, baik yang pemberi maupun yang penerima. Karena itulah maka yakin bahwa melalui sedekah inilah, berbuat kebaikan inilah, spirit berbuat kebaikan inilah, ini akan mendorong kita mengundang rahmatnya Allah. Nah, tentu saja kalau kita berbicara sedekah, ini tidak hanya serta-merta kita berbentuk harta, tetapi juga bisa berupa tenaga, bisa berupa ilmu, bahkan juga senyuman itu juga menjadi bagian daripada sedekah. Bahkan juga menyingkirkan duri di jalan itu juga bagian daripada sedekah. Yang terpenting bagi kita adalah bukan kebaikan yang sangat jauh, tetapi bagaimana mengolah rasa kita, mengolah hasad kita, agar kita senantiasa mendekat kepada kebaikan. Kalau kita sudah mendekat pada kebaikan, tentu itu akan membuka pintu-pintu rahmat Allah itu semakin dekat. Pintu-pintu kebaikan yang Allah akan bukakan berlipat-lipat pahala itu akan menjadi mudah bagi kita semua. Sebagaimana pada ayat yang telah dibacakan tadi, bahwa perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ini pahala yang sangat luar biasa. Terlebih kita sedang menghadapi dan berada di dalam 1 bulan yang sangat mulia, yang dimana Rasulullah SAW mencontohkan itu. Rasulullah sebagai figur dermawan, dan Rasulullah sendiri ketika datang di bulan Ramadan, beliau adalah sosok yang sangat dermawan kembali. Begitu juga kita ingin mencontoh dan meneladaninya. Oleh karena itulah maka keteladanan dan kedermawanan inilah yang dicontohkan Rasulullah, kita akan ikuti sama-sama. Tentu saja hadirin rahimakumullah, harta, tenaga, ilmu, bentuk kebaikan apapun saat kita memberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada makhluk yang membutuhkan, itu otomatis tidak akan berkurang. Rasul dalam hadisnya, mana qasat shadaqatun min malin,
tidak akan berkurang harta, tidak akan berkurang ilmu, tidak akan berkurang pikiran kita saat kita share dan bagi kepada siapapun yang membutuhkan, termasuk makhluk Allah, bukan hanya manusia. Sahabatlah dimanapun kita berada, ada satu kisah yang menarik. Kalau kita mengukur bahwa dari sisi sedekah itu dengan harta, Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat Rasulullah SAW saat ditanya apa yang kau sedekahkan, Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Beliau menjawab, yang dia tinggalkan adalah keluarganya, yang saya tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Itu artinya apa? Artinya semua harta yang dititipkan kepada kita, kebaikan, jabatan, ilmu, termasuk juga harta, kekayaan yang dititipkan oleh Allah kepada kita, itu hanya sebuah amanah yang mesti kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga bahwa sedekah itu akan menyelamatkan kita kelak, kebaikan itu akan menyelamatkan kita kelak. Bukan hanya harta yang kita keluarkan untuk kepada sesama makhluk kita, sesama manusia, bahkan kepada binatang pun. Ada sebuah kisah seorang pelacur yang menyelamatkan anjing, memberikan minuman kepada anjing yang kehausan, tiba-tiba oleh Allah diberikan pahala menggugurkan dosanya. Itu artinya apa? Kebaikan apapun oleh Allah akan diberikan pahala. Terlebih ini di bulan Ramadan. Oleh karena itulah maka dengan keutamaan sedekah ini yang dicontohkan oleh para sahabat, dengan keutamaan sedekah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh karena itulah maka yang pertama keutamaannya akan menggugurkan dosa per dosa kita semua, akan menghapus dosa kita semua. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan sahabat-sahabat semuanya, ikhwata iman semuanya, bagaimana api yang dipadamkan oleh air atau air yang memadamkan api. Begitu juga gambarannya saat kebaikan kita lakukan, itu artinya akan menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan, dari sedekah harta yang kita keluarkan, dari sedekah ilmu yang kita keluarkan. Kalau kekuasaan, dari sedekah kekuasaan yang bermanfaat untuk umat, akan menggugurkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu bahwa dengan sedekah kebaikan kita, langkah kebaikan, langkah kaki kita menuju jalan kebaikan, menggunakan tangan kita menuju jalan kebaikan, akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa melalui sedekah yang kita lakukan mendatangkan rezeki yang berlipat ganda, seperti halnya tadi akan menumbuhkan dari satu biji ini 100 kebaikan, dari 100 berlipat menjadi 700 kebaikan. Oleh karena itu yakinlah bahwa harta yang kita berikan dalam jalan kebaikan, harta yang disedekahkan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Harta yang disedekahkan itu akan bernilai pahala dan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berguna, akan menghantarkan kita pada dunia dan akhirat. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa melalui sedekah kita ini akan menjaga dari musibah dan penyakit. Jadi tidak ada obat bagi orang-orang yang sakit kecuali dengan sedekah. Oleh karena itulah maka melalui sedekah ini selain menghapus dosa, juga akan mengangkat penyakit kita. Oleh karena itulah maka ingat saat kita sedang sakit yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja dari harta yang tidak bersih yang dimiliki oleh kita, bisa saja daripada ilmu yang kita tidak peroleh secara halal, atau jabatan yang tidak diperoleh secara halal. Oleh karena itulah maka bersihkan penyakit kita, bersihkan dosa kita melalui sedekah baik melalui harta, melalui ilmu, melalui tenaga, melalui pikiran dan lain sebagainya. Selain itu pula bahwa sedekah yang kita lakukan ini dapat menjaga dari musibah dan penyakit,
dapat mendatangkan rezeki yang berlipat ganda. Kullu ri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuddo bainan nas. Setiap orang yang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkaranya di antara manusia. Dengan demikian maka sedekah kita akan menghantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asal kita yakin bahwa kebaikan yang akan kita lakukan itu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jalan sedekah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu menggunakan harta kita gunakan untuk membantu anak yatim, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu pembangunan pesantren dan lain-lain. Dengan sedekah ilmu mengajarkan Al-Quran, menasehati orang agar menuju kepada kebaikan, berbagi pengalaman dan kebermanfaatan. Sedekah tenaga, kita tidak mampu dengan harta, dengan ilmu. Sedekah tenaga, dengan tenaga ini kita bisa membantu orang tua kita, menolong tetangga kita, mengangkat dan lain sebagainya, mengikut gotong royong, membangun pesantren dan lain sebagainya. Termasuk juga sedekah senyuman yang baik, senyum yang baik. Watabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Meski dengan senyuman yang bahagia, membahagiakan orang lain adalah sedekah. Dengan demikian maka bermacam variasi kita, sedekah-sedekah yang kita lakukan, baik harta, ilmu, tenaga, senyuman, termasuk juga kesabaran dan kemudahan untuk membalas keburukan. Kita sabar, memberikan maaf kepada orang lain yang telah tidak membalas keburukan dengan keburukan, memaafkan orang lain, memberikan kemudahan jalan untuk orang lain. Itu juga bagian daripada sedekah kita yang kita tidak rasakan, tapi Allah yang akan membalasnya. Oleh karena itulah maka apa yang mesti kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabatlah dimanapun Anda berada, bahwa bersedekah tidak mesti menunggu kaya, karena setiap orang bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya, baik melalui harta, baik melalui tenaga, baik melalui ilmu, baik melalui jabatan atau kekuasaan. Maka kebaikan itu bisa kita lakukan. Kesimpulannya bahwa sedekah adalah amal yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh kapan saja, dan dalam bentuk apa saja. Dan tidak harus menunggu kaya untuk bersedekah, karena setiap kebaikan yang kita lakukan bisa menjadi sedekah. Dari hal kecil seperti tersenyum, menyingkirkan rintangan duri di jalan, hingga membantu sesama dengan harta dan tenaga, semua dapat menjadi ladang pahala di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari jadikan sedekah sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup lebih berkah dan bermakna. Sahabat kelas, oleh karena itu saya menghaturkan dan mendoakan kepada seluruh kaum muslimin, sahabat-sahabat kelas dimanapun, mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua, agar senantiasa melakukan kebaikan yang mendorong kepada kebaikan, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kebaikan inilah kita akan diberikan pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Terima kasih. Barakallahu fi malikum wa ahlikum. Allahumma sholli wa barik alaihim. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.